Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Di informasi yang pertama, pemerintah Jepang memberikan peringatan kepada warganya di Indonesia terkait keamanan, di mana Kementerian Luar Negeri Jepang menyebutkan ada kemungkinan akan terjadi serangan bom bunuh diri di Indonesia. Pemerintah Jepang meminta agar warganya menjauhi keramaian dan pusat-pusat agama serta mendesak warganya untuk memperhatikan informasi lokal. Tidak hanya berlaku di Indonesia, peringatan ini juga diberikan kepada warganya di 5 negara Asia Tenggara seperti Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Peringatan ini juga diposting di laman resmi Kedutaan Besar Jepang di Malaysia dan telah dikonfirmasi oleh pejabat kedutaan. Tidak hanya di Malaysia, Kedubes Jepang di Filipina pun turut membenarkan informasi ini. Meski demikian, Kedubes Jepang di Indonesia masih belum membuka suara terkait peringatan ini dan mengaku belum memberikan peringatan khusus seperti Kedubes negara lainnya. Ya, di informasi lainnya, pemerintah China di bawah pimpinan Presiden Xi Jinping memutuskan untuk mengumpulkan sekelompok ahli untuk memeriksa keuangan raksasa properti China Evergrande Group. Perusahaan ini membuat geger negeri tirai bambu karena terancam gagal membayar utang dan bangkrut. Pemerintah China telah mengirim tim King & Wood Mallesons, sebuah firma hukum yang berspesialisasi di restrukturisasi serta penasehat keuangan dan akuntan. Sebelumnya, perusahaan menyebutkan penjualan aset properti yang dimiliki oleh perusahaan tidak mampu melunasi utang yang terlampau besar, yaitu mencapai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4.275 triliun rupiah. Sehingga kini perusahaan pun tengah berfokus pada restrukturisasi utang. Kasus kegagalan Evergrande terungkap saat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban penjaminan untuk produk manajemen senilai 145 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2 triliun rupiah. Investor pun panik dan menggeruduk kantor perusahaan yang terletak di kota Shenzhen. Kasus ini pun membuat pasar properti di China terguncang. Pasalnya utang Evergrande menjadi salah satu yang terbesar di dunia dan memicu kekhawatiran akan resiko penularan ke sektor properti yang sudah overhead serta sistem perbankan dan dikhawatirkan bisa memicu krisis. Ya, sementara itu dari dalam negeri, Satgas BLBI memanggil 12 nama debitur pengemplang dana BLBI. Salah satu nama yang mencuat ialah Komisaris Emiten Produsen Baja Beton PT Jakarta Kioi Steel Works atau JKSW, Tse Ningkong. Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI melakukan pemanggilan melalui sebuah surat kabar nasional. Melalui surat pengumuman tersebut, Tse Ningkong harus menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidak-tidaknya sebesar 90,67 miliar rupiah. Sebelumnya, Tse Ningkong ikut menerima dana BLBI lantaran ia merupakan ex-pemilik Bank Baja Internasional yang menjadi salah satu bank yang bermasalah saat itu dan mendapatkan sokongan dana BLBI. JKSW dan perusahaan yang berelasi dengannya yakni PT Jakarta Steel Mega Utama termasuk ke dalam 13 daftar di atas. Kedua perusahaan tersebut memiliki utang dana BLBI senilai masing-masing 86,35 miliar rupiah dan 69,08 miliar rupiah. Sebelumnya, sosok Tse Ningkong sendiri tidak asing di industri baja. Wanita berusia 76 tahun ini telah memulai karirnya di industri baja sejak tahun 1969 dengan menjadi pemilik dan pimpinan PT Fumira. Ya, informasi berikutnya kabar untuk Anda penggemar sepeda, di mana harga sepeda saat ini rupanya semakin mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Penyebab utama turunnya harga sepeda karena menurunnya tren goes di kalangan masyarakat serta stok unit yang melimpah. Penurunan harga bahkan hampir mencapai 50% dari harga saat booming, terutama di segmen sepeda lipat. Seorang pemilik toko sepeda, Lina, mengatakan pada tahun lalu sepeda lipat Pacific Norris Pro bisa dibanderol hingga 9 juta rupiah. Namun saat ini sepeda ini bisa dilepas di harga 5 jutaan rupiah.
Ia pun mengaku para pedagang yang menyetok banyak barang tidak sedikit yang merugi. Meski demikian, ia menyebutkan masih ada sejumlah merek yang tidak begitu terpengaruh dengan penurunan tren sepeda seperti merek United. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di CNBC Indonesia.